Sudah bisa mulai live? Oke, baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, Bapak Ibu sekalian di acara konferensi pers terkait dengan sikap kritis aliansi filantropi untuk akuntabilitas sumbangan terkait dengan respon pemerintah dalam isu penggalangan dana untuk bencana Sumatera. Saya perkenalkan, saya Arif Rahmadi Haryono dari Dompet Duafa yang akan memandu press conference pada siang hari ini. Insya Allah pada siang hari ini kita akan ada 3 perwakilan atau 3 narasumber yang akan memaparkan beberapa hal terkait dengan dinamika, terkait dengan apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara yang menimpa kita di Sumatera, terutama terkait dengan aspek regulasi dan juga sikap pemerintah yang cukup mewarnai media kita di beberapa hari belakang. Saya ingin mengundang 3 narasumber pada siang hari ini. Yang pertama Mas Riza Abdali yang mewakili aliansi. Kemudian yang kedua Mas Eka Anas, seorang influencer yang juga tergerak untuk menggalang aktivitas dan juga menggalang dana bagi para penyintas bencana Sumatera. Dan yang terakhir yang sudah kita kenal Mbak Bivitri Susanti, seorang ahli hukum tata negara dari STH Jentera. Kami mengundang 3 narasumber, silakan. Ini memang dipecah ini, saya kurang tahu kenapa bisa dipecah begini. Ya seperti pro dan kontra ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman media, wartawan dan juga teman-teman dari koalisi aliansi. Pada siang hari ini kita akan mencoba memaparkan beberapa hal yang seperti yang kita ketahui, bencana Sumatera sampai saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana nasional. Korban yang sudah tercatat sependek yang saya ingat sudah hampir mencapai angka 900 jiwa, masih angka 500-an atau mungkin hampir menyentuh angka 600 jiwa itu masih hilang, dan korban pengungsi menyentuh angka tidak kurang dari 52.000. Cakupan wilayah yang terdampak mencapai 3 provinsi. Menurut misalnya jika tidak salah ingat pengakuan dari Gubernur Aceh Mualim menyatakan ada beberapa desa yang hilang akibat dari bencana. Kita mungkin tidak menyebutnya bencana alam, tapi mungkin kita menyebutnya man-made disaster untuk kasus Sumatera ini. Namun kemudian ini menjadi polemik atau menjadi catatan ketika Pak Menteri Sosial menyatakan atau mengeluarkan pernyataan bahwa bagi setiap individu atau lembaga yang ingin menggalang donasi untuk disumbangkan kepada para penyintas bencana Sumatera itu harus mengurus izin terlebih dahulu. Meskipun sekali lagi pernyataan ini sudah diralat beberapa waktu kemudian, tetapi tidak memungkiri atau juga tidak tidak diralat terkait dengan kebutuhan izin itu sendiri. Diralatnya kemudian adalah boleh galang dana baru kemudian mengurus izin. Jadi dalam konteks penyelenggaraan sumbangan di negeri yang konon katanya adalah memiliki predikat negara paling dermawan sedunia, untuk menyumbang saja membutuhkan perizinan. Tentu ini menjadi satu paradoksial yang cukup kentara, bahwa mengapa untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah itu harus mengurus izin. Nah, ini pada siang hari akan kita bahas dari berbagai macam aspek. Mas Riza nanti mungkin akan membahas dari sisi tantangan-tantangan dari sikap pernyataan dari koalisi, kemudian Mas Eka pengalaman mengelola menggalang dana, apakah pernah mungkin dihubungi oleh pihak kementerian untuk mengurus izin, dan juga tidak salah ingat ada sanksi pidana jika tidak salah ingat apabila kita menggalang dana tanpa izin menurut aturan yang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Dan yang terakhir Mbak Bivitri akan membahas soal aspek regulasi dan juga peraturan-peraturan. Apakah memang peraturan yang
kemudian sedianya itu dibuat untuk mengatur, tapi ketika secara norma ini menghambat partisipasi atau menghambat ruang gerak masyarakat, terutama dalam konteks adalah bantuan bencana bagi para korban dan penyintas, ini masih kemudian bagaimana kira-kira relevansi dan juga sikap yang bisa diambil. Tanpa panjang lebar, kami ingin memberikan yang pertama untuk Mas Riza untuk memberikan materinya. 15 menit, Mas Riza, boleh dipersilakan. Makasih Mas Arief, selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih yang telah hadir. Perkenalkan, saya Riza, saya perwakilan dari Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, tapi juga sekaligus sebagai anggota aliansi mewakili YAPIKA, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia. Mari kita coba bedah pernyataan Menteri Sosial mengenai perizinan dalam konteks bencana Sumatera. Saya ingin kawan Bapak Ibu, Mas Mbak dan kakak-kakak untuk sebenarnya melihat bagaimana regulasi filantropi di Indonesia dan bagaimana cara kita untuk merespon regulasi ini gitu. Pernyataan Menteri Sosial itu memperlihatkan bagaimana paradigma negara dalam melihat filantropi di Indonesia. Paradigmanya itu paradigma yang masih birokratis dan masih karitatif hingga santunan. Padahal dalam konteks filantropi modern, dia harus tidak hanya mampu menjawab gejalanya doang, tapi juga harus mencari akar masalahnya yang dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih struktural. Alih-alih hanya melihat bahwa sebuah galang dana itu hanya santunan yang sifatnya karitatif. Paradigma ini sudah mengurat akar, mendarah daging, yang sebenarnya kita bisa cek kenapa paradigma ini terus muncul di dalam proses penyelenggaraan sumbangan gitu ya, atau pengumpulan uang atau dan barang. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana cara pandang aliansi filantropi dalam melihat filantropi itu sendiri. Jadi setidak-tidaknya aliansi filantropi untuk akuntabilitas sumbangan melihat filantropi itu dengan dua aras. Aras yang pertama tuh giving, jadi orang memberi dan orang menggalang atau organisasi menggalang. Jadi ada dua aras, ada aras atau arus utama gitu ya. Ada yang memberi dan ada yang penggalangan dana. Mari kita cek sebenarnya apakah dua arus utama itu tersebut, bagaimana melihatnya cara pandang aliansi. Aliansi memandang bahwa dua arus utama tersebut itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Mari kita bedah satu persatu. Giving itu merupakan hak atas berbagi. Jadi right to giving. Jadi hak atas berbagi itu sebenarnya merupakan sejarah panjang hak asasi manusia dalam isu ekosop. Jadi orang berbagi itu adalah bagian dari hak. Dan orang menggalang itu setidaknya ada dua hak di dalamnya. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan yang kedua itu adalah bagi organisasi filantropi. Jadi misalnya kawan-kawan tahu ketika ada organisasi filantropi melakukan pengumpulan uang, itu bagian dari hak atas kebebasan berorganisasi. Jadi ada satu ruang lingkup hak atas kebebasan berorganisasi yang sebenarnya tujuannya untuk mencari sumber domestik atau mencari sumber pendanaan untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, cara pandang filantropi harus diletakkan dengan paradigma perlindungan hak. Karena dua arus utama tersebut memperlihatkan bahwa ada hak di dalamnya. Kemudian pertanyaannya adalah ketika filantropi ini tumbuh berkembang atau ada dalam konteks Indonesia, aktor-aktornya siapa saja? Setidak-tidaknya aliansi melihat bahwa ada 4 aktor utama. Yang pertama itu adalah donatur, yang orang yang membagikan donasinya. Donasinya bentuknya bisa macam-macam. Ada uang, barang maupun jasa. Kemudian ada penerima manfaat, kita nyebutnya mungkin right holders gitu ya, penerima hak. Jadi orang yang juga mendapatkan bantuan atau uang atau barang atau jasa, dia juga merupakan aktor penting di dalam tata kelola atau siklus ekosistem filantropi. Makanya jadi penting untuk mengetahui bahwa setiap bantuan yang diberikan harus layak, harus tepat guna, harus sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, penyelenggara penggalangan dana. Nah, dalam praktiknya penyelenggara penggalangan dana itu bermacam-macam. Ada yang individual, ada yang organisasi, ada yang komunitas, bahkan ada yang pelaku usaha. Jadi
sebenarnya ada berbagai macam bentuk jenis keragaman bagi individu atau organisasi yang melakukan penggalangan dana. Dan yang terakhir pasti aktornya pemerintah. Mari kita cek masing-masing sebenarnya bagaimana posisi masing-masing aktor ini dalam konteks filantropi. Next. Ini sebenarnya konteks ya. Tadi Mas Arief sudah menyatakan bahwa Indonesia itu sebagai negara dermawan dari 2018 hingga 2025, berarti 7 tahun berturut-turut menjadi negara yang paling dermawan. Kemudian tingkat persentasi orang menyumbang tuh besar sekali. Kemudian penghimpunannya juga terus menguat. Tapi dari semuanya itu juga sebenarnya ada tantangan mengenai krisis dimensional. Jadi ada krisis yang berbagai macam dimensi dalam konteks Indonesia. Dari mulai bencana kita bisa sebut berbagai macam, alam karena manusia, termasuk di dalamnya misalnya krisis iklim. Tapi juga ada tantangan erosi demokrasi. Jadi bagaimana meletakkan filantropi dari berbagai macam aset atau kekuatan yang dimiliki, gitu ya, potensinya besar sekali, tapi juga di dalam konteks tertentu juga punya tantangannya. Tantangannya ada konteks krisis dimensional yang sebenarnya baik itu bencana, krisis iklim maupun krisis demokrasi atau erosi demokrasi, dia memperlihatkan, mulai menunjukkan wajahnya, bagaimana regulasi filantropi mampu menjawab aset yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki, serta tantangan yang ada. Mari kita coba cek bagaimana filantropi modern bekerja. Jadi filantropi modern bekerja itu bukan lagi yang sifatnya input gitu ya, yang tradisional. Tradisional itu artinya menyelesaikan satu permasalahan. Masalahnya itu maksudnya ketika ada orang sakit, mari kita galang dana untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi filantropi modern, dia tuh sebenarnya meletakkan pada filantropi yang sifatnya mendorong ekosistem dan transformasi. Apa itu bentuknya? Jadi yang paling kita bisa cek bahwa filantropi modern dia berfokus pada ekosistem dan transformasi. Dia berfokus pada masalah yang bersifat disruptif, solusinya berkembang karena punya kompleksitas yang sangat tinggi. Tapi yang paling penting, ini yang paling penting ketika transformasional, dia membangun kepercayaan. Dia harus membangun kepercayaan yang mengaktifkan kolektivitas yang tinggi. Jadi dalam konteks, saya mau kasih dua konteks di Indonesia. Konteks tantangan erosi demokrasi dalam bentuk aksi demonstrasi Agustus September hingga sebenarnya bencana Sumatera gitu ya di sebulan kebelakangan, sebenarnya memperlihatkan bahwa perlu kepercayaan antara negara dan warga. Warga itu adalah donatur, kemudian penyelenggara sumbangan hingga penerima manfaat untuk mempunyai kolektivitas yang tinggi untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Oleh karenanya, mari berpikir untuk membangun filantropi yang lebih transformasional, alih-alih filantropi yang sangat tradisional. Next, terdapat setidaknya ada beberapa tantangan umum filantropi, baik di eksternal maupun internal. Mari kita cek, ternyata meskipun masyarakat kita tuh paling dermawan dalam 7 tahun terakhir, tapi Doing Good Index, sebuah indeks yang memperlihatkan tantangan atau tata kelola filantropi, itu memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dari filantropi di Indonesia adalah regulasi. Jadi regulasinya bermasalah, tapi juga ada hambatan birokrasi. Kemudian ada kesenjangan digital dan tantangan eksternal lainnya. Terlepas memang masih ada tantangan internal di dalam filantropi seperti transparansi dan akuntabilitas, kemudian keterbatasan kapasitas organisasi, dan berbagai macamnya. Tapi indeks memperlihatkan bahwa tantangan paling besar itu adalah tantangan di regulasi dan hambatan birokrasi yang tidak mampu menumbuhkan ekosistem filantropi di Indonesia. Next. Mari kita lihat cek peta masalahnya dari hulu dan hilir. Ternyata ketika kita tahu permasalahannya ada di regulasi, kita baru cek ternyata tantangannya itu ada di regulasi di tahun 60. Kebijakan mengenai filantropi yang diterjemahkan melalui Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang itu sebenarnya Undang-Undang tahun 60 yang artinya sudah 60 tahun yang lalu. Kemudian turunan peraturannya adalah peraturan pemerintah tahun 80 yang artinya 40 tahun yang lalu. Jadi kita bisa bandingkan regulasi yang usang, kadaluarsa, tapi konteksnya saat ini.
Konteksnya ada krisis dimensional, ada realitas digital yang tumbuh berkembang, dan juga ada peningkatan kewargaan yang dalam konteks sekarang hashtagnya warga bantu warga yang makin menguat. Jadi sebenarnya tantangannya ada di kebijakan dan hingga sebenarnya ada di dalam paradigma dan kapasitas pelaksana kebijakan. Jadi tantangannya ada di hulu dan hilir tuh dalam konteks ngomongin filantropi. Kemudian apa masalahnya ketika Menteri Sosial bilang bahwa perlu izin di dalam melakukan penggalangan dana? Ternyata ternyata izin tersebut yang disampaikan oleh Menteri Sosial dalam konteks bencana Sumatera ketika warga ingin membantu warga dalam bentuk filantropi, ternyata paradigmanya masih paradigma yang meletakkan donasi atau filantropi itu sebagai karitatif. Kenapa? Karena rezim perizinannya itu sangat birokratis dan berjenjang hingga jangka waktunya pendek dan sangat short term. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mengetahui nanti di dalam slide berikutnya itu saya akan terjemahkan sebenarnya apa realitas yang terjadi dari temuan-temuan aliansi filantropi mengenai perizinan, mekanisme perizinan. Tapi di luar itu sebenarnya ada tantangan lainnya seperti biaya operasional. Yang paling penting itu adalah tantangan pelindungan data donatur. Itu juga jadi tantangan tuh, bahwa di tahun 60 mana kebayang bahwa ada pelindungan donatur, pelindungan data-data donatur misalnya gitu ya. Untuk saat ini ketika undang-undang pelindungan data pribadi sudah muncul, jadi semuanya sudah semakin kompleks untuk melihat filantropi dan nggak bisa hanya dilihat sebagai paradigma yang karitatif gitu ya. Paradigma yang hanya short term, jangka pendek, birokratis, berjenjang dan segala macamnya. Next, dari semua permasalahan tersebut, semoga saya masih punya 5 menit ya. Kita bedah satu persatu gitu ya. 5 menit. Kita bedah satu persatu. Ini temuan-temuan aliansi filantropi, kawan-kawan semua, kawan-kawan media. Setidak-tidaknya saya membaginya ke empat temuan utama. Temuan utamanya mengenai persyaratan dan kelengkapan dokumen. Ketika mengurus izin, ternyata dia nggak cuman semudah ngurus izin. Ada kelengkapan dokumen yang harus dilalui, persyaratannya sangat berjenjang. Ini temuan dari teman-teman aliansi dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ketika kami mengidentifikasi apa sih sebenarnya mekanisme perizinan dari cara pandang Kemensos dan bagaimana interpretasi serta implementasi mekanisme perizinan tersebut. Ternyata setidak-tidaknya dalam persyaratan dan kelengkapan dokumen itu ada tantangan mengenai ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam website Kemensos itu berbeda dengan yang diatur di dalam Permensos. Jadi ada bedanya nih. Kalau misalnya kita izin di dalam Permensosnya ngomong A, B, C, D, E, F, sampai G, ternyata ketika ngeliat website, sampai K nih. Loh, kok jadi makin banyak persyaratannya. Kemudian adanya kebijakan yang berbeda terkait persyaratan dan dokumen yang diminta. Udah beda di masing-masing aturan, ketika ngizinin, tiba-tiba staf Kemensos atau staf teknisnya bilang, masih ada yang kurang, perlu dilengkapi dong. Loh, ternyata ada perbedaan nih, perbedaan antara yang ada di dalam aturan, yang ada di dalam website, dengan implementasi di lapangannya. Jadi ada inkonsistensi nih dalam menjalani peraturan yang ada. Kemudian Kemensos sering menerapkan persyaratan atau dokumen yang tambahan, tadi seperti yang saya sampaikan, tiba-tiba diminta untuk ada, misalnya notaris misalnya ketika melakukan pendayagunaan sumbangan. Itu hampir nggak mungkin bisa dilakukan dalam konteks penyelenggaraan sumbangan, apalagi dalam konteks bencana. Masa kita mau menyalurin bantuan, tiba-tiba notaris harus bilang bahwa ini disetujui oleh notaris, kan aneh sekali dan hampir nggak mungkin bisa dilakukan. Yang paling aneh itu ketika ada organisasi berbadan hukum perkumpulan. Jadi dalam konteks ini kawan-kawan, organisasi non-profit itu punya 2 badan hukum di Indonesia. Badan hukum yayasan dan badan hukum perkumpulan. Bagi organisasi yang berbadan hukum, mereka diminta tanda daftar yayasan. Loh, badan hukumnya perkumpulan, tapi kok diminta tanda daftar yayasan? Jadi macam-macam tantangannya. Next. 2 menit lagi, Mas Riza. Next, mekanisme pengurusan izin. Pengurusan izin juga berjenjang kawan-kawan. Jadi berjenjang itu dalam artian di dalam aturan itu ada perizinan dari
kalau misalnya kawan-kawan mau melakukan penggalangan dana di satu lokasi, maka harus mendaftar di kabupaten kota. Di satu kabupaten kota. Kalau lebih dari satu kabupaten kota, harus dari provinsi. Kalau lebih dari satu provinsi, harus ke nasional. Nasional dalam artian Kemensos. Jadi Dinsos kabupaten kota, Dinsos provinsi, dan Kementerian Sosial. Pertanyaannya, kalau kawan-kawan galang dana melalui digital, apa iya bisa dilakukan? Mungkin dilakukan. Yang sifatnya lintas batas, baik itu kabupaten kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Jadi hampir tidak mungkin mekanisme pengurusan izin yang berjenjang dan juga dalam waktu yang singkat itu memungkinkan orang bisa berpikir jangka panjang, menyelesaikan akar masalah. Dan dalam praktiknya izin Kemensos itu 3 bulan. 3 bulan itu dalam artian kalau dalam konteks bencana, yang kita tahu bencana itu ada 3 siklus. Siklus melalui mitigasi, siklus respon bencana, dan juga fase pasca bencana, rekonstruksi dan recovery, itu hampir nggak mungkin kalau 3 bulan. Ini bisa jadi lebih dari 1 tahun bahkan siklus bencana itu terjadi. Dan yang lebih uniknya, nggak ada waktu sama sekali. Kalau kita daftar, kita tahu bahwa 2 minggu lagi bakal keluar izinnya, atau seminggu lagi bakal keluar izinnya. Bahkan ada organisasi yang ketika daftar dan ketika izinnya keluar, oh ternyata izinnya udah kadaluarsa, udah habis. Karena izinnya keluar setelah 3 bulan dia mendaftar, dan perizinannya hanya 3 bulan. Jadi hampir nggak mungkin dilakukan dalam konteks itu. Kemudian ada durasi dan jangka waktu pengurusan izin PUB. Next. Itu juga bisa dilihat bahwa sebenarnya tidak ada kepastian terkait jangka waktu pengurusan izin, memakan waktu yang lama, organisasi tidak memanfaatkan informasi yang jelas, masa berlaku izin hanya 3 bulan, membuat sumber daya organisasi tersedot, dan yang terakhir ada di dalam laporan dan pengawasan. Nah ini yang paling juga tidak mungkin bisa dilakukan dalam konteks bencana ataupun bahkan dalam konteks biasa gitu. Jadi permintaan audit 3 bulan oleh auditor independen itu sulit untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya Mas Anas melakukan galang dana, kemudian mendapat dana 500 juta, itu harus diaudit. Padahal dalam konteks auditor tuh nggak mungkin melakukan yang audit cuman hanya jangka waktu pendek. Biasanya auditor tuh 1 tahun. Dan hampir kebanyakan audit tuh juga tidak memahami bagaimana cara kerja mengaudit yang jangka pendek tersebut. Tapi permasalahannya, 1 menit terakhir, apakah aliansi doang datanya? Kan tantangannya itu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah data yang disampaikan oleh saya hanya temuan aliansi filantropi? Bagaimana temuan yang lain? Ternyata aliansi filantropi juga mendokumentasikan. Next. Ternyata nggak cuma aliansi filantropi yang bilang bahwa ada tantangan dalam konteks filantropi di Indonesia. Tapi ada 2 institusi namanya Badan Keahlian DPR RI. Jadi BK DPR tuh think tanknya DPR tuh udah melakukan kajian terhadap kebijakan ini. Dan yang kedua adalah Ombudsman. Jadi nggak cuma aliansi filantropi yang bilang bahwa permasalahan filantropi itu bermasalah, permasalahan pengumpulan uang atau dan barang itu bermasalah, tapi juga ada Badan Keahlian DPR RI melalui Puspanlak DPR dan Ombudsman yang mengatakan bahwa memang ada tantangan di dalam filantropi Indonesia dalam konteks penyelenggaraan donasi. Mari kita cek sebenarnya apa yang dikatakan oleh Badan Keahlian DPR melalui Puspanlak. Oh ternyata mengenai Undang-Undang PUB ada 12 tantangan di dalam Badan Keahlian DPR. Dari mulai definisi PUB, perluasan subjek, pengaturan izin, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Think tanknya DPR melalui Badan Keahlian DPR sudah bilang bahwa undang-undang ini bermasalah. Dan Ombudsman pada tahun 2024 mengeluarkan temuan melalui laporan akhir inisiatif atas prakarsa sendiri gitu ya, yang mengatakan bahwa ada kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum di Kemensos, tindakan penyimpangan prosedur dan tidak kompeten dalam pelayanan perizinan di dalam Kemensos. Jadi dari mulai paradigma, implementasi, hingga ada pernyataan atau
kajian lainnya yang di luar aliansi itu memperlihatkan bahwa ada permasalahan di dalam regulasi filantropi di Indonesia, apalagi ketika kita berada di dalam kondisi bencana yang dimensional, yaitu bencana saat ini Sumatera, kemudian juga krisis iklim dan juga erosi demokrasi. Saya tutup di situ, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih Mas Riza, aplaus untuk Mas Riza dari aliansi. Dan ternyata memang sesuai dengan pemaparan Mas Riza tadi, bahwa apa yang disampaikan bahwa memang ternyata menyumbang atau berdonasi untuk kegiatan kemanusiaan ternyata tidak simpel dan sangat kompleks ternyata kalau melihat pemaparan dari Mas Riza tadi, mulai dari aspek persyaratan yang cukup kompleks, terus kemudian mekanisme perizinan yang berjenjang. Saya punya pengalaman cukup menarik karena ketika saya forward pernyataan Mensos yang pertama ke beberapa grup WhatsApp, salah satu responnya adalah memang mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Riza. Memang mengurus PUB-nya sangat ribet gitu. Jadi kalau dia skupnya ada di kabupaten, ya dia langsung saya kabupaten. Tapi kalau sekarang misalnya bencananya sampai mencakup 3 provinsi, maka masuk ke nasional. Bayangkan nanti ada masyarakat di ujung Papua sana harus jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mengurus perizinan PUB yang hanya berlaku 3 bulan. Nah, ini mungkin jadi satu catatan dari permasalahan PUB itu sendiri. Kami ingin mengundang Mas Eka Anas, salah satu musisi, aktivis, apa lagi Mas? Cukup banyak ya kalau saya pejuang rupiah. Pejuang rupiah. Ya, beberapa hari yang lalu saya melihat di sosmednya Mas Eka, beliau ini adalah vokalis salah satu band The Brandals, mengadakan konser musik untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera. Mas, saya tanya Mas, dihubungi sama orang Kemensos nggak Mas ketika menggalang dana tersebut? Alhamdulillah enggak sih Mas. Nih kalau dari Mas Eka ngelihat pemaparan dari Mas Riza misalnya, ternyata kalau kita ngurus mau berbuat baik ternyata ketemu tembok birokrasi. Mas Eka punya pandangan nggak soal ini? Jujur aku sebenarnya baru tahu konteks ini setelah lihat di sosial media, lalu ada pernyataan dari Mensos itu, dan menurut aku sih nggak perlu sih mempersulit dari proses koalisi warga masyarakat yang memang secara ikhlas dan willingly untuk menyambung membantu warga atau saudara-saudaranya sedang tertimpa bencana kayak gitu. Aku nggak tahu pertimbangannya apa, aku juga baru tahu ternyata ada regulasinya Mas ya, dan regulasi juga timpang tindih satu sama lain kayak gitu, dari di pemerintahnya aja nggak kompak gitu, jadi ya buat apa juga kita. Iya betul, regulasi yang usianya lebih tua dari orang-orang yang ada di ruangan inilah kira-kira begitu ya. Kita semua belum lahir. Mas Eka punya pengalaman juga tidak hanya menggalang dana untuk saudara-saudari Sumatera, tapi juga di Palestina. Apakah selama ini memang pernah menghadapi atau misalnya ketemu dengan dari perwakilan pemerintah ketika untuk menanyakan aktivitasnya Mas Eka dan kawan-kawan ketika menggalang donasi tersebut? Apakah pernah menemui kondisi-kondisi begitu, Mas? Sejauh ini alhamdulillah enggak sih Mas ya. Yang paling sering ditemu sih adalah sendiri ke Polda atau ke kepolisian gitu. Tapi setelah kita terkumpul jumlahnya. Nah, biasanya gimana Mas? Habis terkumpul terus? Biasa kita langsung didistribusikan ke LSM atau NGO terkait yang membantu kita kalau dompet duafa misalnya kayak gitu. Tapi selama ini sih alhamdulillah belum pernah sih Mas kalau dari elemen komponen pemerintahan yang ngegangguin gitu istilahnya. Ya alhamdulillah. Padahal kalau menurut undang-undang jika tidak salah ingat dan mudah-mudahan tidak salah menyebut angka, ada sanksi pidana penjara dan juga denda Mas. Kalau menggalang dana sumbangan tanpa izin. Jadi kalau galang dana misalnya galang mengurus perizinan aktivitasnya untuk konsernya mungkin ke kepolisian segala macam. Ya. Tapi untuk menggalang sumbangannya Mas ternyata ada sanksi pidana Mas. Ternyata ada Mas. Ada batasnya nggak Mas, minimumnya berapa? Nah gimana Mas Riza? Tiba-tiba
di dalam undang-undang PUB-nya tuh ada sanksi pidana, tapi kayak sanksi pidananya juga ringan ya. Gini, anyway, tantangannya bukan di sanksi pidana. Mari kita coba cek dalam kebijakan yang sangat administratif. Tapi kenapa kebijakannya ada memungkinkan adanya pidana gitu? Padahal kebijakannya sangat administratif untuk ngomongin perizinan. Disinilah sebenarnya ada kekeliruan, karena juga tahun 60 ya. Jadi saya juga berusaha membayangkan, meskipun sudah pasti saya belum lahir di tahun itu. Jadi regulator ketika membuat kebijakan ini, mungkin saya bisa bayangin kalau 3 bulan tuh mungkin kayak panitia 17-an gitu kali ya. Kemudian panitia Ramadan gitu. Iya, yang sifatnya mungkin jadi cuma jangka pendek. Kecil. Tapi kalau misalnya nggak izin, dia ada pidananya, bahkan ada sanksi administratif. Mungkin nanti Mbak Bibi bisa jelasin berapa bulan dan segala macamnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah, bagi undang atau kebijakan yang sifatnya administratif, kenapa harus ada sanksi pidananya? Kenapa bukan perlu yang diletakkan adalah sanksi administratif misalnya? Apakah misalnya pendaya gunanya harus berhenti dan segala macam gitu ya, alih-alih untuk ngomongin pidana. Oleh karenanya sebenarnya paradigma kebijakannya harus diubah, paling gitu sih, Mas Arief. Baik. Tapi memang ada sanksi pidananya, Mas Eka. Iya. Meskipun jadi nggak konsisten. Kalau dendanya sih emang kalau menurut kurs sekarang nggak terlalu berat, Mas. 10.000 doang gitu. Tapi Sanksinya. ada sanksinya, tapi ada pidana penjaranya 3 bulan memang. Jadi kalau Oke. ya misalnya kalau aturan ini dijalankan secara konsekuen, memang ada potensi ada potensi penjara kita nanti akan dipenuhi oleh influencer aktivis seniman yang menggalang dana sumbangan bagi korban bencana misalnya tanpa perizinan, dan ini menjadi salah satu catatan yang disampaikan oleh Mas Riza tadi cukup betul, bahwa kenapa dengan pendekatan administrasi ini ada pendekatan pidana penjara dan juga sanksi. Saya ingin beralih ke Mbak Bivitri, Mbak Bibip. Ini sebenarnya dalam konteks regulasi, apakah memang menjadi kewenangan negara untuk mengatur dalam hal perusahaan atau urusan administrasi ini dalam konteks pidana, dalam konteks perizinan mekanisme yang dalam paparannya Mas Riza tadi birokratis dan lain sebagainya? Monggo Mbak Bibip mungkin bisa menampilkan. Baik, terima kasih. Mungkin nanti saya tertarik juga sih dengar cerita-cerita dari para pengumpul dana gitu. Sebenarnya responnya kalau pengumpul dana emang maunya gimana sih aturan pemerintah? Kayaknya perlu deh kita dengerin. Jadi dari nanti kalau boleh nitip pertanyaan, biasanya harus lewat moderator, tapi saya juga pengen tahu, dan maksudnya biar teman-teman juga tahu gitu ekspektasi para orang-orang yang kemanusiaannya lagi terguncang, udah gitu tapi dihalang-halangin sama negara gitu. Saya kebayang sih keselnya. Saya sih cuma nyumbang, gimana dengan yang bikin konser untuk bikin orang nyumbang, ada yang datang ke sana sebagian, kan itu sebenarnya juga hak ya, nyumbang itu hak loh. Jadi juga harus diperhatikan itu. Nah anyway teman-teman, nama saya Bivitri Susanti, saya sehari-harinya dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Tapi saya juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK yang ikutan dalam Perkumpulan Filantropi Indonesia sejak awal 2015 dulu. Jadi ini bukan isu yang baru sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Riza tadi itu bukannya kami juga mendadak 1 jam riset untuk kepentingan konferensi pers, tapi sudah dikerjakan oleh teman-teman semuanya sudah 10 tahunan, karena kami memang sudah melihat bahwa ada masalah dalam paradigma pemerintah ketika warga ingin melaksanakan haknya untuk menyumbang. Dan mungkin kita jarang mikirin ya menyumbang itu hak, tapi pikirkan bahwa saya yakin sekali semua orang di ruangan ini sama kayak saya, begitu dengar ada bencana itu kayak moralitas kita kayak terguncang gitu, kayak yang gila, langsung merasa ada solidaritas, langsung merasa itu saudara kita, dan menyumbang seringkali itu memang bikin kita bikin menjadi penyaluran dari rasa solidaritas dan kemanusiaan kita yang kuat gitu. Jadi orang yang kompas moralnya masih bener pasti spontan pengen nyumbang gitu, makanya hak. Nah peran pemerintah di mana? Itu tadi pertanyaannya. Peran pemerintah itu kalau dalam hukum mestinya adalah sebagai pencatat.
Makanya kalau dalam hukum itu ada urusannya namanya hukum administrasi negara. Jadi selama ini narasi yang digunakan, dan memang sih bahasa hukumnya izin, narasi yang digunakan izin, tapi tolong dipahami bahwa dalam hukum pun sebenarnya kata izin itu maknanya bukannya sebenarnya nggak boleh terus jadi dibolehkan, sebenarnya bukan itu, tapi negara ingin hadir di tengah warga yang sebenarnya ingin sekali menyumbang di satu sisi, di sisi lainnya ada orang-orang yang mau mengelola sumbangan itu dengan segala etikat baik maupun etikat buruk. Jadi maksudnya memang ada juga kan oknum-oknum gitu ya. Organisasi kita juga tahu pernah ada kasusnya beberapa tahun yang lalu yang ternyata uang sumbangan itu dikantongin, dibeliin mobil mewah dan seterusnya. Karena itu negara harus hadir. Cara hadirnya adalah dengan mencatatkan dan memastikan bahwa ada akuntabilitas. Prinsipnya itu. Jadi bukannya sebenarnya nggak boleh terus ya boleh deh gitu. Izinnya bukan dalam arti itu. Nah sehingga dalam konteks Kemensos apalagi Kementerian Sosial itu kan tugasnya mengurus warga yang sedang kesusahan. Ada satu pesan yang saya selalu ulang-ulang di berbagai forum dan juga di Dirty Vote 2 saya sampaikan juga bahwa negara ini kan punya kita nih sebenarnya, punya warga. Tapi kita memilih para pengurus negara. Saya bahkan sudah menolak memanggil mereka pemerintah. Karena pemerintah itu kesannya merintah-merintah aja. Kita memilih pengurus negara, kita pilih mereka untuk mengurus kita semua, hak kita. Kita gaji mereka dengan uang pajak kita. Sehingga mereka memang diberi tugas, istilah HAM-nya itu kan mereka pengemban tugas, duty bearer. Kita rights holder. Hak kita harus dipenuhi, dilindungi, dan juga dihormati oleh negara gitu, oleh para pengurus negara. Nah jadi sebenarnya yang dilakukan oleh kita-kita ini, yang menyumbang, yang mengorganisasikan sumbangan, sebenarnya kan membantu negara. Karena tugas negara dalam konstitusi kita adalah mengurus, misalnya pasal 34 ada fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara misalnya. Kemudian dalam pasal-pasal HAM juga disebutkan ada hak kita untuk hidup yang layak dan seterusnya. Kemudian di pembukaan UUD 45 yang sering sekali kita bacakan keras-keras pas lagi upacara bendera, bahwa tugas pemerintah adalah untuk memelihara merawat keadilan sosial. Nah tapi kan pemerintah nggak mungkin sanggup ya, dimanapun di dunia ini ya, negara paling sejahtera pun pasti harus berbagi dengan warga. Nah itulah ceritanya soal filantropi itu sebenarnya maknanya tuh di situ. Ketika sebenarnya warga membantu pemerintah berbagi-bagi tugas, karena kita juga punya rasa kemanusiaan yang harus dirawat dengan cara menyumbang. Nah jadi dengan itu maka tugas negara ya mencatat aja. Dalam situasi seperti ini kita bantu negara kan, maka harusnya justru negara memfasilitasi orang-orang yang ingin membantu itu. Nah, jadi tapi saya nggak mau panjang lagi di situ. Tadi saya kira Mas Riza sudah menyampaikan dengan sangat baik. Cuma catatan saya barangkali dari segi hukumnya ya, yang kita sama-sama bisa cek. Nanti kan teman-teman kalau sudah download konferensi persnya bisa search gampang banget tuh peraturan-peraturannya. Tadi Mas Riza menyebutkan itu peraturannya yang kita bicarakan dari tadi itu Undang-Undang PIB itu pengumpulan uang atau barang itu tahun 61. Jadi benar tuh, kita pasti belum ada yang lahir nih kayaknya nih di sini nih. Setua-tuanya kita di sini nggak ada yang lahir tahun 61. Nah, tapi undang-undang teman-teman, sekedar tua atau muda undang-undang, tapi juga kontekstual atau tidak. Nah, jadi relevan atau tidak. Kalau kita cek 61 kok tuh ya, terus kemudian PP-nya yang melaksanakan undang-undang itu dibuatnya tahun 80. Udah tua juga kan? Jadi lagi-lagi bukan soal tua muda seperti manusia, PP-nya 29 tahun 80. Tapi dia udah nggak relevan. Bahkan kalau pertanyaannya, jadi sebenarnya tahun 61 tuh intensinya apa ya? Saya cek undang-undangnya, ternyata undang-undang itu mencabut sebuah undang-undang zaman Belanda yang dibuat tahun 32. Nah, jadi kita masih membayangkan
konteksnya memang zaman Belanda itu kan paradigmanya paradigma kolonialisme ya, paradigma ketertiban yang terlalu luar biasa. Kue-kue orang-orang pribumi ini nggak bisa deh ngumpulin uang banyak-banyak, nanti memberontak gitu kan. Makanya Belanda bikin ketentuan kayak gitu. Nah, diadopsi sama kita tahun 61 dengan paradigma yang pada saat 61 itu. Nah, sekarang orang udah pakai QRIS segala macam menyumbang, sama sekali sudah tidak relevan. Makanya kami udah bicarakan ini sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi masih dicuekin terus. Dan kemudian pasti teman-teman punya pertanyaan, undang-undangnya mau diubah nggak sih? Nah, tadi sebelum kesini untuk bersiap-siap menjawab pertanyaan yang mungkin timbul, saya ngecek ke Prolegnas. Dalam Prolegnas panjang 2025 sampai 2029 ada masuk. Tapi judulnya masih belum yang sesuai yang kami udah usulkan gitu ya. Kami udah bikin kajiannya juga kalau teman-teman tertarik nanti. Tapi kalau di dalam prioritas tahunan untuk tahun depan, bentar lagi kan tahun depan ini udah bulan Desember, nggak ada undang-undang itu. Jadi kita sendiri tahu legislasinya, kinerja legislasi DPR juga tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak dorong rame-rame, ini bakalan gini-gini terus gitu kan, hanya keledai ya yang jatuh 2 kali pada lubang yang sama gitu. Tapi kita sudah berkali-kali. Nah, makanya kita harus dorong nih supaya undang-undang ini diubah dengan partisipasi semuanya, apalagi teman-teman ini yang sudah melakukan kajian-kajian. Nah, sementara belum berubah, jadi apa yang bisa dilakukan? Menurut kami sih yang pasti, kan tadi udah dianalisis disampaikan oleh Mas Riza, bahwa ada masalah dalam waktunya, kemudian dokumennya nggak jelas, staf tidak kompeten, sorry to say, tapi memang betul ya, beberapa kawan yang tadinya mengumpulkan dana publik tuh sampai menyerah, fed up karena menurut mereka effortnya terlalu luar biasa ketimbang dana publik yang bisa dikumpulkan. Kemudian alur tidak jelas, dan tadi saya sempat ngecek sebenarnya ada mereka tuh maksud saya Kemensos punya ininya, websitenya itu digabungkan tuh antara undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang. Ada websitenya, tapi saya cek ya nggak user friendly juga gitu. Dan kenyataannya kita harus tetap bolak-balik karena dokumen yang dibutuhkan itu bukan cuma bentuknya harus yayasan atau perkumpulan tuh first of all. Jadi kalau misalnya sendiri gitu itu nggak bisa. Udah gitu masih ada surat keterangan terdaftar sebagai ormas. Udah gitu masih ada surat-surat lainnya. Pernyataan tidak akan melakukan terorisme dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali. Jangan-jangan 15 menit saya selesai cuma untuk bacain itu. Saking banyaknya. Nah, udah gitu seperti Mas Riza sampaikan, kadang-kadang staf waktu kita ngurus, karena stafnya juga ada rotasi, yang ngurus kadang-kadang juga nggak tahu. Nah, jadi padahal izin itu cuma 3 bulan, untuk 3 bulan. Kadang-kadang begitu keluar 3 bulannya aja udah mau habis. Jadi kita sampai bingung kok negara ini malah bikin susah orang-orang yang dengan segala itikat baik tuh pengen ngebantu manusia-manusia lainnya lagi kesusahan. Nah, jadi dalam konteks peraturan sementara menunggu revisi undang-undang, karena revisi undang-undang itu teman-teman tahu sendiri, kalau yang tidak diinginkan oleh penguasa seperti undang-undang KUHP, undang-undang TNI dan undang-undang BUMN, percayalah nggak akan dimulai. Nah, sementara nunggu, kenapa enggak misalnya bikin supaya katakanlah misalnya konkretnya ya, buat satu desk khusus untuk asistensi administrasi penanganan bencana Sumatera misalnya gitu. Terus juga dalam rangka membantu penanganan bencana, proses dipercepat, harus katakanlah 3 hari misalnya. Kalau memang begitu ya, kemudian ada staf yang bantu khusus, pakai dibuatin segala macam ininya, dokumen yang begitu rumit itu, plus jangan terapkan dulu sanksi-sanksi administratif yang biasanya diterapkan. Itulah gitu minimal. Jangan malah memberatkan orang-orang yang ingin membantu gitu. Nah, kira-kira poin besarnya sih di situ. Jadi sebagai penutup, teman-teman sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika bicara izin itu sebenarnya adalah
cara pemerintah untuk hadir di tengah orang-orang yang mungkin berniat jahat dengan begitu banyak orang lain yang berniat baik mau menyumbang, makanya dia catatkan. Jadi izin hanya dalam konteks mencatat, mendokumentasikan sehingga kalau ada dispute pemerintah bisa hadir. Sebenarnya poinnya hanya itu. Jadi tolonglah dalam situasi bencana di mana orang masih kelaparan, kemudian belum jadi bencana nasional lagi, orang lagi kondisi kayak gini. Nah terus begitu semua kan inisiatifnya kita luar biasa ya. Baca ada dokter-dokter yang dengan biaya sendiri terbang ke sana dan lain sebagainya. Saya tuh tiap hari pas baca itu nangis terharu gitu. Di satu sisi nangis marah ketika melihat pernyataan para pejabat gitu. Nah jadi harusnya difasilitasi, bukan dihalangi. Gitu. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Bibip. Jadi salah satu poinnya adalah kalau dengan kondisi sense of crisis seperti ini tentu perlu terobosan-terobosan regulasi dan aturan. Kalau memang belum ada itikat untuk merevisi undang-undang, maka setidaknya aturan di level teknis dan lapangan itu bisa diperlonggar untuk memudahkan orang-orang yang ingin menyumbang dan juga memfasilitasi kita semua yang ingin memberikan atau memberi bantuan kepada para penyintas korban bencana. Kami ingin membuka sesi pertanyaan dari teman-teman. Jika ingin memperdalam, sebelum nanti mungkin kita bisa ada semacam closing statement atau pernyataan dari 3 narasumber. Kami persilahkan untuk 2 atau 3 penanya yang ingin bertanya. Kalau ada, kalau nggak ada, saya ngasih pertanyaan. Oh nggak salah. Kok kayak dosen ya? Silakan Mbak, nama dan mungkin dari mana medianya. Ya. Terima kasih. Saya Lintang dari Antara. Mbak Lintang Antara, silakan. Pertanyaannya mungkin umum aja ya, karena kemarin kan Gus Ipul Mensos juga menekankan kalau sebenarnya bantuan itu intinya adalah akuntabilitasnya gitu. Ya. Bagaimana bisa dipastikan itu agar tepat sasaran? Kalau dari segi filantropi sendiri seperti apa sih selama ini sebenarnya ke para donatur gitu, sistemnya gitu? Mungkin bisa lebih dijelaskan gitu seperti apa? Karena kan sebenarnya kalau di situasi bencana ini masyarakat tuh berdonasi kan ya udah berdonasi aja gitu, bukan mengharapkan nanti akan ada laporan seperti apa gitu. Nah, tapi selama ini kalau dari filantropi sendiri untuk pertanggungjawabannya itu seperti apa sih gitu? Soalnya itu salah satu yang di highlight oleh Mensos. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Yang ada lagi penanya kedua. Tidak ada. Baik, mungkin saya coba pertanyaan dari Mbak Lintang ke Mas Eka yang punya aktivitas penggalangan dana melalui aktivitas-aktivitas konser musik dan lain sebagainya. Mas Eka, pengalamannya untuk memastikan donasi yang diterima oleh teman-teman itu bagaimana disalurkan termasuk pelaporannya dalam pengalamannya Mas Eka? Ya, makasih Mbak. Aku sih biasanya berpartner atau bekerjasama dengan LSM atau NGO yang sudah terbiasa untuk menampung aliran dari donasi tersebut. Baik itu kitabisa.com, Dompet Duafa sendiri, dan Mercy, mungkin Mercy Indonesia. Jadi organisasi ini yang kita kontak untuk menampung aliran dana tersebut. Dan berkaitan sama Mbak Bivitri tadi, memang kalau menurut aku sebaiknya sih yang diregulasi sama Mensos itu ya lembaga-lembaga ini ya. Dalam artian mau gitu mereka satu-satu warga yang ditagihin gitu nggak mungkin gitu kan. Dan menurut aku juga ini udah jadi, ini agak awal tadi dikit Mbak ya, udah jadi kultur kita kok membantu warga satu sama lain. Aku udah besar di lingkungan, maksudnya aku besar di Jakarta, di SD, di kelas dulu dari kelas 1 ada teman yang orang tua meninggal, kita membantu nyumbang. Tetangga yang kebakaran atau kemana, kita membantu langsung nyumbang gitu ya, tanpa diregulasi atau disuruh-suruh atau gimana, kita udah willingly nyumbang langsung tanpa diminta pun kita udah mengeluarkan gitu, sesusah apapun kita, sesulit apapun gitu. Karena
Kenapa? Ya memang udah kultur kita kayak gitu kan ya. Dan above all, di atas semuanya ya kita manusia. Kayak begitu sih. Kita punya empati dan rasa ingin menolong yang natural langsung terdorong kayak gitu. Nah yang kayak gitu nggak bisa diregulasi gitu ya. Makanya kalau memang mau diregulasi menurut aku ya badan-badan organisasi ini yang udah memang berkaitan sama departemen terkait untuk tiap kali ada warga yang mendaftar ke mereka, yaitu yang didata sama mereka gitu. Jadi aku biasanya udah langsung kontak ke organisasi ini untuk make sure dananya tersalurkan. Toh juga organisasi ini biasanya ada potongan administrasinya Mbak, dari 5-10% dari jumlah total yang udah terkumpul biasanya ya. Aku nggak tahu kalau yang lain-lain. Tapi prakteknya biasanya kayak begitu. Mereka ada potongan administrasi komisi yang dipotong buat internal mereka dari totalnya biasanya. Jadi aku sih langsung aja kontak ke situ, nyebar QR code-nya, post di sosial media, di venue-nya juga kita lagi bikin event gitu, nanti kita tambah-tambah di poster gitu, dan itu cepet banget kok karena memang dorongan dari empati kita itu tadi gitu. Jadi pakai rekening lembaga yang sudah resmi gitu ya, Mas Eka ya? Betul. Oh, oke. Kayak gitu Mbak. Ya mungkin itu juga jadi salah satu cara untuk memastikan bahwa donasi yang disumbangkan itu juga tercatat langsung oleh lembaga-lembaga. Jadi tidak menggunakan rekening pribadi, mungkin juga jadi salah satu poin khusus ya untuk terkait dengan donasinya Kris. Betul. Biasanya buat transparansinya juga kita di akhir dari durasi sumbangan itu kita announce ada berapa nih gitu. Terus kalau perlu bukti transaksinya di post juga. Ya. Oke, Mbak Bibi mungkin ada catatan silakan soal transparansi dan akuntabilitas tadi. Ya, jadi memang beberapa lembaga yang teman-teman suka dengar kan pasti Dompet Duafa gitu ya, udah gitu Kita Bisa itu kan memang sudah, kalau itu sudah berizin. Sama beberapa lembaga lain itu juga sudah banyak sekali yang punya izin. Nah jadi kalau teman-teman ngelihat Mas Eka mungkin yang ngetop banget sampai dicemburui oleh anggota DPR tuh misalnya Ferry Irwandi gitu ya, Najwa Shihab, Zaskia segala macam, itu sebenarnya mereka hitungannya campaigner. Campaigner untuk ya masing-masing. Najwa dengan Save the Children, Ferry Irwandi Kita Bisa ya. Segala macam itu banyak banget yang Kita Bisa, itu mereka campaigner hitungannya. Tapi uangnya yang mengelola adalah si platform-platform itu yang sudah berizin. Jadi kami juga ingin mengklarifikasi itu juga, karena kasihan nih orang-orang yang kayak Mas Eka yang udah bagus sekali menggalang dana, musisi rame-rame, itu mereka nggak ngitung-ngitung sendiri duitnya, enggak. Tapi dikelola oleh lembaga lain yang legal semua dan seterusnya. Nah cuma kami ingin menyoroti juga bahwa tolong Menteri kalau ditanya sama wartawan juga pelajari dulu. Kan dia bisa jelasin kayak barusan nih, oh mereka ini campaigner nggak apa-apa. Lembaga yang lainnya oke, udah gitu misalnya. Kalau dugaan ya, karena belum pernah ngobrol sama Menteri, dia nggak tahu masalahnya, begitu ditanya wartawan dia langsung bilang, wah ini harus begini, harus izin, kalau tidak diberi sanksi. Kan orang jadi, gimana sih kita mau bantu kok diginiin gitu. Nah ini yang kami juga ingin kritiknya tuh di situ. Jadi buat lembaga-lembaga yang sudah berizin dengan susah payah itu, mereka diaudit, wajib diaudit oleh akuntan publik. Akuntan publiknya juga bukan sembarangan lulusan sarjana akuntan terus bisa ngaudit, tapi yang terdaftar ya, karena itu kantor akuntan publik itu sendiri KAP itu ya, itu harus diaudit dan disebarluaskan. Kalau mau ngutip uang pengelolaan maksimal 10% ya Mas Riza ya, dari ini kan, dari total yang dikumpulkan gitu. Jadi itu aturan mainnya jelas semua kok. Nah terus terakhir mungkin ini tambahan aja, nggak ada yang nanya, tapi saya jadi sebenarnya tadi malam begitu ini dibicarakan, saya sempat riset kecil, pasti ada yang nanya nih kalau di luar negeri gimana sih? Di luar negeri juga sama kok. Di luar negeri sama dalam arti pemerintahnya memfasilitasi gitu. Jadi ada lembaga-lembaga yang memang punya status sebagai charity gitu, yaitu tadi Dompet Duafa, Kita Bisa, yang kayak begitunya tapi di luar negeri.
Nah, kemudian mereka yang mengelola, ada transparansi juga dan lain sebagainya. Tapi nggak represif gitu, maksudnya nggak yang nakut-nakutin, sanksi lo, pidana lo, pidana. Jadi bahkan dari undang-undangnya saja di kita tuh uniknya adalah paradigmanya paradigma menghukum, paradigma mengekang, bukan paradigma memfasilitasi orang yang mau nyumbang untuk kemanusiaan. Itu perbedaan terbesar dengan di luar negeri. Nah, barangkali sebabnya adalah karena itu tadi, sebenarnya ada ordonansi Belanda tahun 1932 di bumi Nusantara ini, tanah jajahannya, yang kemudian diadopsi sehingga paradigmanya paradigma pengekangan gitu. Iya. Mas Riza. Iya. Terakhir mungkin Mas Riza bisa memaparkan ini masukan ke depannya. Jadi tadi sudah dengar dari Mas Eka bahwa, atau misalnya saya mau ke Mas Eka dulu. Ini Mas Eka punya ini enggak harapan atau ekspektasi soal, tadi udah mendengar ya Mas, ternyata ngurus sumbangan atau berbuat baik di negeri ini ternyata nggak simple. Mas Eka sebagai musisi yang punya nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, apa harapannya Mas ke depan terkait dengan regulasi sumbangan ini Mas? Ya kembali mungkin kalau Mbak Bivitri tadi sebutin harusnya diperlonggar dan difasilitasi kayak begitu sih, lebih dipermudah lagi gitu ya. Justru kantong-kantong organisasi yang bisa jadi fasilitator kita dari komponen warga biasa gitu, warga masyarakat tuh lebih banyak lagi, sehingga kita bisa dengan mudahnya bisa ngontak kayak begitu atas nama kemanusiaan. Makanya aku nggak tahu nih bikin regulasi manusia apa bukan nih, yang apa-apa mesti dikasih aturan kayak begitu ya, perlu ditanyakan tuh tingkat kemanusiaannya. Tapi dipermudah lah, karena aku udah ngelaluin berapa kali dari isu Palestina, atau kemarin juga kita sempat bikin penggalangan dana teman-teman aktivis muda yang lagi ditahan sekarang. Terakhir Sumatera kemarin itu cepatnya minta ampun. Kemarin aja kita bikin satu konser, persiapan cuma 5 hari, konsernya cuma ada berjalan sehari, itu langsung terkumpul 118 juta. Kayak begitu. Itu sih nggak banyak ya, bayangin kayak teman-teman kayak Irwandi bisa sampai 10 miliar cuma dalam berapa seminggu misalkan gitu. Jadi menurut aku dorongan dari kemanusiaan dan empati itu nggak bisa diregulasi sih, kayak begitu. Kalau bisa dipermudah gitu. Betul. Untungnya masih kisaran 100 ya tadi Mas ya. Ya. Belum ada kewajiban ke AP berarti kalau menurut Mensos. Mas Riza ini Mas kira di bawah 500 juta ya? Iya, kira di bawah 500 juta. Mas Riza dari Aliansi punya ini enggak usulan kepada pemerintah dan DPR, terutama Komisi 8 terkait pengaturan sumbangan itu ke depannya semestinya seperti apa sih bentuknya? Mas boleh diin lagi ya. Tapi sebelum menjawab ke situ, saya mau jawab mengenai pertanyaan dari Mbak Lintang dari Antara. Saya ingatnya Antaranya anyway. Jadi di dalam filantropi itu kita menyebutnya sebenarnya ada tata kelola. Jadi kalau misalnya aliansi berusaha mengembangkan gagasan mengenai filantropi yang memperkuat ekosistemnya, itu sebenarnya ada tata kelola filantropi. Tata kelola itu kayak apa sih sebenarnya? Paling sederhana adalah ketika misalnya saya mau contoh Mas Eka ya. Mas Eka dan kawan-kawannya mau melakukan penggalangan dana, itu Mas Eka dari awal udah kepikiran tuh, kayaknya ada rencana menyalurkan ke A, B, dan C, dan bentuknya A, B, dan C. Itu disebutnya, sebenarnya kita nyebutnya penyusunan rencana pendayagunaan. Itu tuh satu elemen tuh. Jadi dari awal itu udah mulai transparan bahwa kita ketika mau melakukan pengumpulan dana dan melakukan pendistribusian, kita udah harus ada rencananya. Rencananya A, B, dan C. Ketika Mas Eka misalnya berkolaborasi dengan Dompet Duafa pun juga udah punya rencananya nih. Kalau misalnya terkumpul berapa ratus juta, rencananya adalah A, B, C, dan D misalnya. Nah, itu kita sebut penyusunan rencana mengenai penggalangan dana. Kemudian dikumpulin. Pengumpulan. Jadi ada satu siklus lagi pengumpulan. Mas Eka misalnya bentuknya adalah buat konser. Kemudian buka di media sosial misalnya ya. Itu bentuk pengumpulannya. Membuat konser
dan membukanya ke media sosial. Sudah pasti dalam membuka rekening pengumpulan, alangkah baiknya dan sebaiknya menggunakan rekening organisasi. Makanya tadi Mbak Bibi bilang bahwa Mas Eka ini adalah campaigner. Karena dari awal Mas Eka tahu bahwa kalau pakai rekening pribadi, ini nanti susah sekali transparansi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, berkolaborasi, bermitra dengan organisasi yang dalam tanda kutip dia ada aturan mengenai keterbukaan informasi publik. Jadi ada undang-undang nih, ada undang keterbukaan informasi publik yang mengharuskan badan publik atau organisasi yang berbadan hukum juga harus transparansi dan terbuka. Jadi dari awal proses nyusun programnya atau nyusun rencananya, ngumpulin dananya, udah kelihatan transparansinya. Kemudian ngelolanya, kan udah nyusun, ngumpulin, ngelola. Ketika dananya terkumpul, dikelola kan. Dikelola artinya apa? Oh, ada dari 100 juta, mungkin ada 200 orang yang menyumbang. Berarti organisasinya, atau misalnya siapapun organisasi kolaborasinya harus mengelola data pribadinya dong, supaya nggak bocor. Karena ini ada bentuk pengelolaan. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu juga masuk dalam tahap konteks pengelolaan. Kemudian dananya segini. Kalau dananya segini, biaya operasionalnya 10% dalam aturan. Meskipun dalam aliansi nggak cukup. Biaya operasional 10%. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Lah kalau misalnya kita mau ke Aceh ngumpulin 100 juta, biaya operasional 10% 10 juta. Ini sumbangan dana mau dikirim melalui apa kalau cuma 10 juta? Kan repot juga kita. Jadi dalam konteks pengelolaan itu juga udah udah memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bentuk pendayagunaan. Sudah dikelola, diapain ya? Didaya gunakan ke warga. Warganya di mana? Di desa tertentu. Berapa desa? 4 desa, 5 desa. Warganya yang kayak gimana? Oh, ternyata warga miskin, perempuan, disabilitas, anak. Mendaya gunakan anggarannya. Itu udah ngomongin transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, pertanggungjawaban. Ketika sudah didaya gunakan, sudah didistribusikan sumbangannya, dipertanggungjawabkan. Gimana cara mempertanggungjawabannya? Dalam konteks organisasi masyarakat sipil, berdasarkan undang-undang yayasan dan keterbukaan informasi publik, kita, organisasi masyarakat sipil itu diminta untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran atau pengelolaan dan tahunnya untuk bisa diakses di website kita. Makanya tadi Mbak Bibi bilang bahwa setiap tahunnya organisasi ini diaudit secara terbuka oleh akuntan publik yang hasilnya disampaikan melalui website masing-masing organisasi. Dari siklus tata kelola tersebut itu sudah memperlihatkan bahwa bagaimana cara kita mendorong atau memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Di dalam aliansi kita nyebutnya self regulation. Pemerintah nggak perlu lah ngatur-ngatur gini. Pemerintah boleh boleh memfasilitasi, tetapi sebenarnya cara kita bekerja di arena ini kita juga punya standar etiknya. Perhimpunan filantropi itu juga punya standar etik untuk melakukan penggalangan dana. Balik ke pertanyaan Mas Arief, mau gimana kita ke depannya dalam cara pandang aliansi? Mas boleh cek nggak? Kita melihat ekosistem untuk memperkuat ekosistem filantropi, kita punya 4P. Setidak-tidaknya, Mas geser, tolong please, geser. Ups, geser ke kiri sebelumnya. Ini dia. Kita punya 4P untuk memperkuat ekosistem filantropi di Indonesia untuk memperbaiki regulasinya. Yang pertama tuh pelindungan. Karena tadi kita tahu yang ngumpulin itu individu, komunitas, organisasi, bahkan pelaku usaha. Dari awal ini harus dilindungi. Ada keragaman bentuk individu atau organisasi yang melakukan pengumpulan dana. Oleh karena itu hak atas warga, hak atas berbagi, dan hak untuk menggalang dana itu harus dilindungi. Yang kedua, dikembangin. Gimana cara ngembanginnya? Mari kita berpikir ini ya. Ketika Mas Eka 100 juta dengan kapasitas yang dia miliki, kalau kita kembangin ke pengumpulannya jadi 600 juta bisa nggak ya? Kemudian gimana ya strateginya?
Nah itu konteksnya tuh, bahwa semakin banyak dukungan akan semakin akan sangat bermanfaat bagi penerima manfaatnya. Apalagi jika sumbangannya itu tidak hanya diletakkan sebagai in kind. Mari kita coba pikirin, bagi teman-teman yang ditangkap dikriminalisasi, apa bentuk pengumpulan sumbangannya? Yaitu jasa teman-teman pengacara publik yang mendampingi teman-teman yang dikriminalisasi. Apakah itu masuk bagian dari filantropi? Iya, karena jasa pengacara publiknya. Oleh karena itu logikanya nggak boleh yang in kind doang, tapi juga harus dikembangin kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi, pendampingan hukum, pemberdayaan warga, edukasi warga. Kemudian pemanfaatan. Mari kita berpikir bahwa kalau misalnya zakat potensinya 300 triliun dalam 1 tahun, 300 triliun. Dan pengumpulan uang barang kalau menurut datanya PFI melampaui 100 miliar dalam 1 tahun. Coba kita bayangkan, dana ini dapat menyelesaikan permasalahan struktural di negeri ini. Permasalahan terkait lingkungan, permasalahan terkait akses terhadap keadilan, permasalahan terkait pelayanan publik. Dananya harus didayagunakan, dioptimalkan untuk permasalahan-permasalahan struktural. Dan yang terakhir, ya diberdayakan. Gimana cara pemberdayaannya? Seperti yang disampaikan oleh Mas Eka dan Mbak Bibip, tugas negara itu adalah memfasilitasi. Dan jika ada tantangan di dalam birokrasi, pemerintah harus menyelesaikan tantangannya, karena potensinya besar sekali. Dan yang terakhir, seperti logika zakat, sebenarnya filantropi juga memungkinkan adanya insentif bagi orang yang donatur. Jadi sifat fasilitator, dia tidak hanya melindungi haknya, kemudian mengembangkan dana pengumpulannya, tapi juga sampai di tahap mendorong adanya insentif bagi teman-teman yang melakukan pengumpulan uang atau dan barang ini. Kayaknya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Riza, Mas Eka, dan Mbak Bivitri atas paparannya. Tentu ini menjadi catatan dan masukan tidak hanya ke pemerintah, wabil khusus ke Menteri Sosial, bahwa memang ada persoalan regulasi dan birokrasi yang cukup pelik yang dalam paradigma aliansi ini menghambat ruang partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam, tidak hanya dalam isu pembangunan, pengentasan kemiskinan ekstrim, tapi juga untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Tentu harapannya undang-undang pemajuan filantropi yang didorong oleh aliansi itu bisa segera masuk dalam shortlist prolegnas prioritas tahun depan. Dan dalam konteks kebencanaan yang memang Indonesia ini masuk dalam lingkup atau negara dengan resiko bencana yang cukup banyak dan cukup tinggi, tentu saja dibutuhkan fasilitasi untuk memudahkan warganya untuk ikut terlibat dalam setiap aksi atau setiap gerakan kemanusiaan untuk meringankan para korban dan para penyintas bencana dimanapun itu juga, dimanapun berada. Kami tutup untuk press conference pada siang sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan teman-teman wartawan yang ingin doorstop dengan para sumber. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga untuk dapat men-scan siaran pers yang sudah kami siapkan di meja di belakang. Monggo untuk mudah-mudahan bisa naik dalam waktu secepatnya.